Yang terhormat Ibu Suri dari PDSU, Kepala Sekolah SDN 1 Adirjen, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf SDN 1 Adirjen. Pertama-tama marilah kita menyatakan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan kelas 5 dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka desiminasi TGP dari Ibu Kartini. Yang kedua, seluruh salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga nanti di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berdirinya di sini, saya akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara pada siang hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat pemaparan destinasi dari CGB, dan yang kelima penutup. Pada siang hari ini, pada kegiatan hari ini, marilah kita buka acara dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara yang berikutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Adirjo. Kepada beliau, Ibu Surya Wulandari SPD, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Adirejo, khususnya Bu Rini yang saat ini melakukan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat-Nya kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kerawuhannya di siang hari ini yang panas, ya. Panjenengan sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi ini. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Karmi Setiorini yang bisa melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Semoga budaya positif ini bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di sekolah kita, gitu ya. Saya juga berharap Bapak Ibu guru yang belum mendaftar sebagai CGP segera mendaftar, ya. Dan Bu Rini beserta Pak Nasruddin yang sudah ikut di CGP yang angkatan 5 yang sudah menjadi guru penggerak, dan Bu Rini bisa menularkan ilmunya dan berkolaborasi dengan teman-teman guru semua. Harapan saya semakin banyak guru di SDN 1 Adirejo ini yang mendaftar menjadi calon guru penggerak, dan nanti bersama-sama kita wujudkan generasi emas, kita siapkan bersama-sama generasi emas, gitu ya. Kurang lebihnya sambutan dari saya seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti, yaitu acara yang keempat, yaitu pemaparan diseminasi dari CGP. Di sini Ibu Karmi Setiorini dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Adirejo, Ibu Suryo Wulandari SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Adirejo yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya di siang hari setelah anak-anak pulang sekolah, yang hari ini cuacanya panas sekali, sudah berkumpul. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja di sini saya akan memaparkan budaya positif pada modul 1.4. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya sendiri Karmi Setiorini, CGP angkatan 9 yang selama ini membersamai saya Bapak Edi Rahno. Beliau fasilitator. Beliau adalah sangat menginspirasi saya karena beliau di usia
yang hampir 50 berapa ya? Hampir 60. Beliau selalu memberikan motivasi, energi positif selama adanya di ruang kolaborasi selama pendidikan yang telah berlangsung. Kemudian satunya beliau adalah Ibu Yeni Sumiati. Beliau adalah pengajar praktik di usianya yang menginjak 55 tahun ini. Beliau sangat menginspirasi saya. Beliau semangat belajarnya luar biasa. Karena beliau, saya lebih semangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Beliau adalah yang membersamai saya selama pendidikan sampai 6 bulan, sampai bulan April nanti. Oke, selanjutnya ini membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan modul 1.4 budaya positif kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru SDN 1 Adirejo. Bapak Ibu, kalau mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang menjadi pikiran Bapak Ibu? Ada yang mungkin berpendapat budaya positif itu apa? Budaya yang baik. Budaya yang baik, kata Pak Nasruddin. Mungkin pendapat dari Ibu Ulan? Bu Sulis, budaya positif itu apa Bu Sulis? Budaya yang baik yang harus dikembangkan di sekolah kita. Iya, budaya yang baik yang perlu dikembangkan di sekolah kita. Menurut Bu Wati, budaya positif itu apa Bu Wati? Budaya kebiasaan baik. Ya, betul. Semuanya itu benar. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan dan apakah Bu Sulis tadi? Dikembangkan di sekolah kita nanti. Oke. Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid. Yang perlu digarisbawahi yaitu berpihak pada murid untuk memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid sangat diperlukan karena sebagai pamong atau guru kita berkewajiban menuntut dan memfasilitasi sesuai kebutuhan dan kodrat murid dalam mencapai nilai kebajikan yang sudah disepakati, yaitu profil pelajar Pancasila. Oke. Dalam budaya positif, konsep intinya itu kemarin saya sudah mempelajari ada 7 materi. Yang pertama itu ada paradigma, perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Tidak setuju. Bu Sulis pendapatnya tidak setuju. Yang lain? Bu Dewi? Setuju. Bu Juwati? Bu Juwari? Setuju ya? Pak Nas? Setuju. Pak Hakim? Bu Ulan? Setuju. Bu Eni? Setuju. Bu Wati tadi setuju ya? Yang tidak setuju Bu Sulis tidak masalah. Oke, selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga. Oke, nanti kita akan mengupas pada modul 1.4 budaya positif pada materi perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma kegiatan kepalang tangan. Coba Bapak Ibu bisa berpasangan dua-dua, Pak Nas dengan Pak Hakim. Bisa ya tidak kacau. Tapi ini buatlah kepalang tangan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membuka kepalang tersebut.
Mungkin teman Anda nanti bisa membujuknya, atau mengancam, atau mengherdik, atau merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat kepala tangan Anda bisa terbuka. Apa yang terjadi coba? Salah satu ada yang mengepal tangan, salah satu ada yang merayu, entah mengancam atau mengherdik. Nanti apa yang terjadi? Coba dipraktekkan. Ini Bu Sulis dan Bu Eni. Coba. Siapa yang mengepal tangannya ini? Bu Eni. Tidak panco ini. Bagaimana Bu Sulis untuk membujuk Bu Eni, ya? Untuk membujuk Bu Eni agar tangan kepalan ini terbuka. Ini dirayu ya. Buka kepalamu nanti tak kasih es. Bagaimana pendapatnya Bu Eni? Apakah bersikukuh tidak mau atau gimana? Terus lagi tidak mau. Terus rayuan es ternyata tidak mau. Kalau dikasih HP, ternyata kalau mau HP dibuka. Iya, itu yang menguasai kontrol untuk mau membuka atau enggak. Itu posisi kontrol adalah dari diri sendiri, ya. Entah itu nanti dibujuk atau diancam atau diiming-imingi mau dikasih HP atau mau dikasih minuman, itu yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian ini ada perubahan kontrol, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, selanjutnya miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama bisa minta tolong dibacakan, Bu Sulis. Ya. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, itu merupakan ilusi. Ilusi guru mengontrol murid, ya, seperti tadi kepalan tangan. Misalkan tadi Bu Eni tidak, itu yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti kadang
yang kita lakukan itu kadang sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan bahwa dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa kita akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Di budaya positif, perubahan paradigma stimulus respon lawan dari teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jika kita ingin melakukan perubahan perlahan dan kemajuan sedikit demi sedikit, maka kita perlu mengubah sikap atau perilaku kita. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap dunia, cara berpikir kita tentang manusia lain. Selanjutnya ini, siapa yang memiliki kontrol ini? Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nanti Bapak Ibu pada posisi stimulus respon atau teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, Bu Eni diiming-imingi tadi ya, itu yang bisa mengontrol diri itu berarti Bu Eni tadi awalnya sudah bisa mengontrol pada dirinya. Karena tadi dia bersikukuh untuk tidak membukakan kepala tangannya. Kemudian saya ingin mengontrol orang lain. Bu Sulis berusaha tadi mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol itu atau pilihan model berpikir menang-menang. Selanjutnya modul 1.4 pada materi 2 itu disiplin positif. Dari bahasa Latin disiplin, nah itu artinya apa Bapak Ibu? Belajar. Kalau tidak, namun dalam budaya kita di Indonesia, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu merupakan pengertian disiplin kalau di Indonesia. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Itu setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu merupakan pendapat dari Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Kalau menurut Diana Gosen pada tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya?
Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, itu adalah tujuan nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya pada modul 1.4 budaya positif pada materi 3 yaitu motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal dari luar. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu merupakan motivasi dari eksternal atau dari luar. Yang perlu kita miliki yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi internal. Tujuannya untuk disiplin positif, ya. Next, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang pertama itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul apa Bapak Ibu? Betul atau tidak? Ya, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun punya rasa sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak memberikan kedisiplinan, itu hukuman, paksaan juga hukuman, mendorong orang menyakiti diri sendiri itu hukuman, konsep diri yang buruk itu merupakan hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu juga hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu merupakan hukuman. Kalau konsekuensi itu ada stimulus tanggapan. Kalau mendorong anak yang menyakiti diri sendiri itu konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara itu merupakan konsekuensi. Coba Bapak Ibu bisa minta tolong dibacakan Bu Juari. Ini tidak apa-apa. Saya bantu bacakan. Jangan yang menjawab, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Terlambat. Iya. Terus selain itu Sekalian pemanasan di lapangan. iya, karena itu merupakan pelajaran PJOK. Itu merupakan konsekuensi kan, tidak hukuman. Karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, selanjutnya berarti Bapak Ibu guru tadi sudah memahami
perbedaan hukuman atau konsekuensi. Terima kasih. Selanjutnya, pada materi keempat, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Menurut kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Contohnya, ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya itu tidak memberikan bekal makanan untuknya. Itu merupakan contoh kebutuhan untuk bertahan hidup. Anak tersebut tidak diberikan bekal karena jadinya dia karena lapar dia minta temannya untuk bertahan hidup. Next. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Contohnya, ketika anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, perhatian dari guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut ialah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Ini biasanya kebutuhan kasih sayang ini terjadi pada anak yang punya kebutuhan kasih sayang yang biasanya orang tuanya broken, ya. Mungkin kalau anak-anak yang broken itu biasanya butuh kasih sayang lebih. Sebagai guru, kita juga bisa mengidentifikasi, mengenali anak-anak tersebut. Siapa yang butuh rasa kasih sayang karena anak itu broken karena masalah keluarga. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contohnya, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya, seperti misalkan si A dikasih bekal ibunya telur goreng terus, kira-kira bosan enggak? Iya, anak juga memiliki kebutuhan kebebasan untuk menginginkan pilihannya. Kadang-kadang juga pengen sambal teri atau sayur bayam seperti itu, ya. Sisinya mungkin anak tersebut di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik temannya. Sebagai orang tua atau guru, kita menanyakan ke anak untuk menginginkan pilihan yang seperti apa yang diharapkan. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dengan mengerjakan hal yang disenanginya. Contoh, ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, maka yang sedang berusaha dia penuhi ialah kebutuhan akan kesenangan dia mengganggu temannya. Karena dia ingin mendapatkan kebutuhan kesenangan. Yang kelima yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan atas kemampuan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi itu biasanya selalu ingin menjadi apa Bapak Ibu? Pemimpin, ya betul.
menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Contohnya, apabila ada anak yang merasa hebat, setelah itu mengganggu teman-temannya, ada nggak Bapak Ibu? Muridnya ada yang nggak seperti itu? Ada. Berarti anak tersebut berkeinginan punya kebutuhan penguasaan. Selanjutnya pada materi budaya positif yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Itu ada 5, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah, akan mengubah keheningan kata lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini itu murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga yaitu teman. Guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun juga bisa negatif. Guru menerapkan posisi kontrol ini akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu merupakan posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi pada monitor atau pemantau. Monitor itu berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya itu apa? Gitu. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, apa yang kamu meyakininya, gitu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hari ini? Tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Posisi kontrol kelima ini yang perlu dikuasai guru adalah sebagai manajer, betul sekali ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mengatakan? Siap, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Iya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu siapa yang mengatakannya? Penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ya, sebagai teman. Posisi kontrolnya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Sebagai pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu siapa yang adalah penghubung. Posisi kontrol tadi ada 5 ya. Oke, selanjutnya materi ke-6. Masih ada 2 lagi nanti ya, 6 dan 7. Materi ke-6, keyakinan kelas. Oh, bosan. Ayo kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, berdiri ya. Ayo Bapak Ibu berdiri dulu sebentar saja. Kemarin saya dapat oleh-oleh dari Pak siapa ya namanya? Pak Eli. Ya. Pijet-pijetan mungkin ada. Ya, kemarin saya lokal karya 2 itu ada dari CGP dari SMP itu ke kanan ya, bilangnya menggo enggoan rasane enak tenan, menggo rong enggoan rasane enak tenan, bola bali menggo rasane endut-endutan. Seperti itu Bapak Ibu, coba ya. Ya, 1, 2, 3. Menggo saenggoan rasane enak tenan, menggo rong enggoan rasane enak tenan, bola bali menggo rasane endut-endutan, bola bali menggo rasane endut-endutan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Bu Sulis biar lebih semangat ya. Materi ke-6 yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada gambar orang mengendarai sepeda motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang kedua, mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Kira-kira memakai masker, ya itu untuk apa? Menjaga kesehatan. Oh iya betul, menjaga kesehatan. Kalau ini mengendarai motor menggunakan helm, Menjaga diri. selamat, iya, menjaga diri sendiri agar selamat. Lah itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dalam diri. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Itu ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis di mana semua murid bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kata-kata dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas. Ya, kata jangan itu merupakan kalimat negatif. Kalimat positifnya bagaimana? Berjalanlah. Ya, berjalanlah di kelas. Ya, itu merupakan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Biasanya anak-anak itu dikasih tulisan kertas atau bagaimana untuk mencurahkan pendapatnya. Kemudian ditinjau kembali, dilihat mana yang ada kalimat negatifnya kita ubah menjadi kalimat positif. Setelah itu keyakinan kelas selesai dibuat, maka murid-murid dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya. Kira-kira ini kesepakatan kelasnya anak-anak pada sepakat apa tidak, seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas
atau ditempel yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini coba ada, ini termasuk peraturan atau keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, Bu Wati. Keyakinan kelasnya itu merupakan ya, keyakinan kelasnya selalu kembalikan ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab yang dimiliki anak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Gimana Pak? Komitmen. Apa? Komitmen. Iya, bisa berkomitmen, bisa menghormati, bisa apa? Menghormati orang lain. Oke, selanjutnya Bu Juwari dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya apa? Iya, selain keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Narkoba itu berarti keyakinan kelasnya untuk kesehatan. Ya betul. Bergantian atau menunggu giliran, biasanya untuk mengantri, itu menghormati orang lain. Yang sudah antri depan misalkan, kita waktu beli bensin contohnya saja, ada orang yang menyelonong, berarti orang itu tidak menghargai orang lain. Kita harus menerapkan ke anak-anak itu keyakinan kelasnya bersabar. Gunakan masker, itu untuk apa? Masker gunanya untuk kesehatan, keselamatan juga. Jangan berlari di kelas, itu keyakinan kelasnya keselamatan. Ya, misalkan berjalan di kelas, ada yang jatuh, ada yang apa, itu merupakan keyakinan kelasnya agar tidak terjadi jatuh atau gimana, itu merupakan keyakinan kelas keselamatan. Materi yang ke-7 yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak-anak mau berbuat kesalahan itu tujuannya itu memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin terjadi atau tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen pada tahun 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu ada bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Selanjutnya yang ketiga, tawaran tapi bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, tindakannya yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya keyakinan kelas itu ini agar anak-anak lebih bisa lebih bisa ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Itu merupakan menanyakan keyakinan kelas. Ini merupakan implementasi yang sudah saya lakukan, bisa dilihat. Oh ya,
ini saya sebelumnya suaranya tidak terdengar ya? Suaranya. Ya, ini anak-anak saya beri ini membuat keyakinan kelas. Anak-anak saya tanya apa itu peraturan. Kemudian anak-anak saya beri kesempatan untuk menulis keyakinan kelas yang diharapkan. Ya, oke. Ini saya beri satu-satu. Boleh dua. Kemarin juga saya kasih kesempatan untuk dua juga boleh. Dua ini saya berinya dua-dua. Keyakinan kelas yang diharapkan. Anak-anak mencurahkan harapan atau keyakinan kelasnya yang sesuai dengan pendapatnya sendiri. Anak-anak mencurahkan apa ini? Ya, pendapatnya. Ada yang sudah selesai, ada yang masih berpikir, ada yang malu-malu kelas 5 ini. Ini sudah selesai, saya tanyakan sudah selesai. Anak-anak kemudian menempelkan di papan tulis secara bergantian. Ya, kemudian ini menuliskan keyakinan kelas 5 sesuai harapan anak-anak, pendapat anak-anak. Setelah ditulis ya, kemudian ditulis di tempat yang sudah saya sediakan. Dibacakan kembali dan disepakati oleh, saya tanyakan, ini disepakati oleh teman-teman satu kelas yang ada di kelas 5. Ini merupakan respon dari murid setelah melakukan menuliskan keyakinan kelas. Setelah itu refleksi dan rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Setelah menyampaikan pada murid-murid di kelas 5 mengenai konsep budaya positif dan mengimplementasikan ini pada modul 1.4 budaya positif, saya mengajak mereka bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Saya merasa senang dan bersemangat karena respon murid yang positif dan sangat berantusias dalam membuat keyakinan kelas. Dalam implementasi konsep inti budaya positif ini, saya menemukan fakta bahwa ternyata murid-murid saya berkeinginan untuk meningkatkan disiplin positif pada diri mereka. Selain itu, sebagai guru, saya mendapatkan pembelajaran bahwa dalam membuat keyakinan kelas harus melibatkan murid agar hasil kedepannya lebih maksimal.
Untuk kedepannya, saya akan berusaha untuk tetap konsisten mengimplementasikan budaya positif dengan menanamkan budaya positif pada murid dengan posisi kontrol yang tepat. Saya harap juga nanti Bapak Ibu bisa menerapkan budaya-budaya positif agar anak-anak kita di SDN 1 Adirejo ini budaya positif ini kita implementasikan. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa sekali ya semangatnya memotivasi kita untuk menerapkan budaya positif ini khususnya di SDN 1 Adirejo. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu sudah ada gambaran yang tadi saya tangkap dari hukuman dan juga konsekuensi. Kira-kira sudah ada gambaran ya Bapak Ibu? Ampun, alhamdulillah. Berarti pemaparan dari Bu Karmistiarini ini telah berhasil dan semoga dengan adanya desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini akan menular dan penerapannya bisa membawa kebaikan seperti dengan judulnya budaya positif membawa nilai-nilai positif bagi kami dan juga SDN 1 Adirejo tentunya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita telah sampai di acara terakhir yaitu acara penutupan. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bacaan hamdalah tadi mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja dan mohon untuk menjadi maklum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damn.